Start untuk saat ini dari seorang Tiger Fish. Kalau bisa nongol lagi, ditembakkan lagi untuk bisa mendapatkan tracking fire lagi, tapi nampaknya dari tim supply bank mereka masih bisa secure lagi satu buah pos kecil. Narai bersembunyi dan keluar malah membuat dia tertumbangkan dengan lemparan yang on point datang dari tim City saat ini. Itu timing banget sih. Wow. Granat yang lempar masuk, nggak masuk, lebih tepatnya di depan pintu masuk, dia lagi mau keluar, mau menghindar dan malah makan granat mentah-mentah. Well, teman-teman dari supply bank pun nggak mau mengambil resiko lebih untuk melawan teman-teman dari City Start. Mereka lebih memilih untuk rotasi mundur, tapi malah diacak-acak kembali rotasinya, menyisakan Johnny, yes papa, seorang diri saja. Wah, ini pusing banget sih, open field lagi. Wow, ini bahaya banget. Dan bahkan dari seorang Johnny, dia bold move banget. Dia berani, dia memfokuskan satu buah RB-nya walaupun belum meledak. Tapi hati-hati Johnny, vehicle explosion-nya bisa membuat kerugian yang besar juga untuk tim supply bank saat ini. Ini nih, belum meledak. Panik gak? Dia ke kiri, kakinya kelihatan. Dia ke kanan, dia nempel sama mobilnya. Wah, gila, ini kalau gue jadi dia, gue udah geter banget sih. Nih masalahnya smoke-nya bolong Cicil ya kan? Nggak mengcover secara sempurna posisinya Johnny. Dia masih ada 3 smoke sih untungnya. Oke, Dia masih ada 3 smoke, sejauh ini masih aman. Cuma nggak tahu nih berikutnya bakal kayak gimana untuk seorang Johnny. Tapi bergeser kamera menuju ke arah bagian utara circle. Mr. Boy dapetin rumah, dia langsung spread out juga. Lawannya, tangganya itu ada City. Itu City Start atau City Ignite ya? Ignite. Kayaknya yang sebelah kiri itu depannya City Start. Iya. Kirinya ada Ignite. Oke, berarti City Ignite masih survive, Start juga masih survive, cuman mereka berada di posisi yang berbeda. Sementara JM juga dari tadi gue ngeliat di elimination sheet ada nama JM, antara dia nge-take down orang atau dia nge-take down terus-menerus kayak gitu. Nah ini nih benar-benar udah menarik banget sih. Bahkan dari seorang Kak Segeri di pulangan juga nampaknya oleh tim LKC yang tadi mereka juga di game yang kedua. Dan dari seorang Redless coba melontarkan lagi nets lagi dari tim LKC. Dan dari tim MJOY dari Mr. Doi Vivor melihat juga pergerakan begitu bebas, tapi nampaknya lemparan netsnya masih belum bisa terlalu on point sayangnya. Sayangnya, pacarin aja Win kalau sayang. Waduh. Tapi wow, genocide sangat disayangkan sekali. Memang kalau udah rotasi pakai bagi seorang diri itu udah kayak jalur neraka sih. Tapi untungnya nggak ada yang dibonceng ya. Kalau dibonceng tuh lebih sedih lagi yang dibonceng. Itu di tameng tuh biasanya kan ada dibonceng. Udah tanker doang. Paling udah disuruh, tembakin. Tapi gimana dia juga ditembakin gitu kan. Tapi kita melihat juga masih ada 11 tim yang berusaha untuk masuk ke dalam zona open field. Nggak banyak tempat yang bisa dimainkan, dan kali ini dari Ignite City Ignite yang lagi berusaha untuk masuk dari bagian lower groundnya juga. Wah, Mr. Doi enak sih sejauh ini. Kalau kita lihat dia tinggal gimana caranya dia ngekontrol area tersebut, jangan sampai dia terbackstep apa yang di belakangnya Itu dia betul, backline-nya kan? iya betul, backline-nya masih belum juga begitu aman nampaknya oleh tim Mr. Doi, karena Ignite bisa mengganggu juga. Bahkan tim supply bank mendapatkan juga angle view-nya ke tim City untuk saat ini. Bahkan Ignite juga mengambil movement lebih lanjut lagi, bergerak lagi menggunakan QRB-nya, memflank lagi ke bagian sebelah kanan. Dan nampaknya di bagian sisi lainnya dari tim For Easy, Kaigots mendapatkan pick off-nya juga ke tim PM. Bahkan JM mendapatkan targetnya juga ke tim City. Iya kan, itu si JM dari tadi sering loh aktif fight, kayak ketemu aja sama tim lawannya. Dan sepertinya City Start terjepit oleh banyak sekali tim. Ada supply bank, ada JM juga. Kayaknya udah harus dipulangkan ke lobby. Tapi supply bank Juni, wah gila, dia seorang diri dari tadi masih survive. Mobilnya udah meledak, udah bisa dijadikan fortingan juga. Sementara dia biarkan banyak sekali tim lagi melakukan rotasi beriring-iringan masuk dari satu pintu masuk yang sama di bagian timur. Bayangin Win, itu ada berapa tim tuh masuk dari satu sisi yang sama. Wow, ini udah benar-benar crowded banget. Bahkan lihat Flash juga tidak terelakkan kembali. Dan tim LKC pun pincang, one down, two down juga. Dan di bagian belakang dari seorang Lavindra mendapatkan lagi angle view-nya, walaupun ada gangguan juga, counter juga diberikan. Dan untuk saat ini LKC dari seorang Davindra memilih untuk bisa merevive lagi posisi teammates-nya yang terknock. Dan untuk saat ini iya, LKC tidak mau habis chicken terbit Latusut. Dia nggak mau hal tersebut dan dia masih menginginkan chicken kembali, makanya ada upaya yang dilakukan. Sementara Ignite juga lagi berupaya untuk bisa mendobrak sisi pertahanan dari Mr. Doi. Sedari tadi fight terus-menerus mereka lakukan, tukar menukar granat juga terjadi, nggak cuma di tempat Ignite, di tempat LKC pun demikian. Tapi kali ini ada Miracle yang sedang melemparkan sebuah Yudugismi juga di bagian depan, belum ada yang connect, malah Miracle yang harus tumbang terlebih dahulu oleh granat dari seorang Fantasy. wow, dan bahkan dari tim Mr. Doi mereka udah mulai melakukan pergerakan juga, udah mulai taskil juga mengambil common section sebagai dari bibir zonanya juga. Bahkan Noda dibuat juga dengan lemparan DS 3-2-1, bahkan bangun juga, bangkit juga, satu bangun nampaknya posisi dari seorang Bangsi dan juga banyak pupul lagi. Bakal lemparan DS yang mengakhiri perjalanan di perjalanan dari tim KC untuk saat ini.
berbeda ya. Ini udah, wow ini chaos sih. Ini disaster banget semua tim yang lagi berupaya untuk masuk. Ini kalau kata Sunsweet pergerakan overthinking. Kemana pun overthinking itu. Berapa banyak smoke yang udah mulai kelihatan. Ini kalau udah nggak ada mobil, nggak punya smoke, ini bakal susah banget. Tapi For Easy nyaman sejauh ini kalau kita lihat ya. Dia lagi berupaya untuk nge-cut off, nge-gatekeep siapapun yang lagi berupaya untuk mendekat menuju ke arah rumah-rumah yang sudah dihuninya. Dan LKC sudah menambah kembali elimination point. Tadi 4 terakhir, sekarang 6. Nah, berarti bertambah 2 ya untuk tim LKC dan mungkin bertambah lagi dengan mendapatkan pick-off dari pick-off juga ke tim For Easy. Ada player menahan bagian dalam satu area kebal juga di bagian luar. Yoru terheadshot posisinya oleh seorang Varshot dengan tembakan-tembakan manja. Mereka bakal lemparan tes juga 3-2-1 dengan explosion yang nampaknya belum mampu menumbangkan juga pergerakan dari timnya ataupun dari lawan diburu oleh timnya. Ya, ini kayaknya bakal ada banyak utilities yang kepake sih, tapi itu dia sudah di lockdown, di tracking. Hey, timing pas banget. Davindra bisa mendapatkan satu obstacle bagi yang sudah meletup. Dijadikan fortingan, menjadikan benteng untuk dia untuk bertahan sejauh ini, tapi For Easy dia tidak mau semudah itu untuk tumbang. Dia masih mengkontrol area jam 12-nya, tapi Big Me Assalamualaikum Mamang, lewat aja, terobos aja, itu kagak ada permisi lah, langsung ke tengah loh itu. Iya loh, bener-bener itu YOLO banget loh, YOLO banget movementnya. Bahkan di bagian luar lainnya juga dapetnya Pick Me, Vexy kan, ketangkep akhirnya. Dan dari tim JM masih coba untuk memutar otak kembali untuk mereka bisa bergerak lagi karena Sultan udah mulai menghimpit juga. Bahkan dari For Easy gak banyak movement lagi dan disitu terjepit banget dengan tembakan-tembakan maut yang datang dari MVP kita di game sebelumnya, dia seorang 1087. Yes, 1087 lagi berusaha untuk mendapatkan kembali beberapa elimination. Sementara tadi temannya ter-takedown, lagi ada usaha untuk di-revive. Tembak ke arah bagian depan karena terpantau ada seorang wing dan langsung saja ditumbangkan dengan running shoot dari seorang Pivot. Game sense-nya cukup baik, dia langsung bisa mendapatkan informasi menuju ke arah bagian tersebut, tapi ternyata 1087 dia ditumbangkan kembali oleh arah yang berbeda. Ini udah saling nge-cross angle win. Ini belum ada 4v4 tapi kayak lebih menculik satu sama lain. Tapi mungkin ini bakal terjadi close combat yang sangat signifikan. Wow, dan itu terlalu overpick banget jadi pergerakan datang dari tim LKC. Bahkan bagian luar juga dapatkan dari seorang Varshot, mendapatkan lagi clearingnya, bahkan terbakar sudah posisinya. Bahkan sebelum dia tumbang, sempat memberikan tembakan juga bahkan dari tim LKC. Davindra termakin terjepit lagi posisinya. Coba untuk bisa revive, tapi ganggu juga datang. Lihat tampaknya seorang Varshot datang menjemput lagi nyawa demi nyawa dari tim LKC. Dan akhir tumbang sudah ada tiba-tiba rata. Ada gangguan datang juga nampaknya dari tim lawannya. Ada JM mengganggu dari bagian kejauhan. Dia pantau aja, dia manfaatin kesempatan dalam kesempitan. 8 elimination masuk di kantong dari JM. Tapi Candid, dia mau keluar, mau kemana? Gak bisa. Blue Zone-nya udah menyakitkan juga dan Big Me akan mendapatkan banyak sekali santapan lezat dari JM. Pick Me lagi-lagi loh Cici loh. Iya. 3 game berturut-turut. Tadi pertama top 1, yang kedua top 2, yang ketiga masuk dalam posisi top 3 lagi. Ini konsisten banget dari Pick Me, tapi bisakah konsisten juga untuk pergerakan dari seorang Smoke? Dari seorang Gina melontarkan satu buah smoke lagi untuk bisa blocking lagi vision POV-nya ke bagian depan dari pergerakannya tim Pick Me. Ini 5 player yang tersisa yang masih hidup. 3 tim, berarti For Easy hanya 1, Semut 2, dan Pick Me-nya 2. Ini Panda versus Semut dan Babi. Kok jadi kasar ya? Itu memang logonya Babi. Logonya ya? Logonya. Maksudnya logonya. Logonya. Betul. Tapi ini logo dari Pick Me emang garang banget sih untuk logo gambarnya sendiri ya. PG aja deh, Iya, biar lebih halus. Biar halus ya. Agak cute sedikit kan. Iya. Kalau nggak gitu, Nggak PG aja dah. Lebih halus aja gitu, enak kan. Kalau Panda kan ya emang Panda, Semut, PG. Piggy betul. Dan dari seorang Piggy Vexy, coba kita buka lagi kali 3 scope ke bagian depan dari pergerakan seorang Rexy yang masih tersisa juga. Nampaknya ini nggak banyak movement lagi, mereka berpacu banget sama Blue Zone. Bahkan mungkin dari seorang Dendi, dia melihat smoke, mungkin memprediksikan dalam smoke tersebut ada seseorang yang coba untuk bisa bersembunyi. Dan tadi ada sharing ya, sharing first aid juga antara Dendi dan juga Vexy. Saling menunggu, sebenarnya nunggu waktu sih, karena kan dia masih ada 5 orang, sisa 5 orang. Ya, Ruang gerak ini masih banyak banget, jadi mungkin masih bisa nunggu atau nahan lebih lama lagi. Karena waktunya untuk bisa dimainkan itu sekitar 30 detik sampai circle 8 ke reveal. ya betul, untuk zona yang selanjutnya juga. Dan ini dari Piggy, mereka jauh lebih bebas sih mainnya. Dan dari For Easy, karena dia tahu dia kekurangan dari segi jumlah playernya, dia nggak banyak movement lagi, dia berhati-hati banget. Tapi kayaknya dari Vexy udah mulai aware nih, di belakang masih possible banget di dalam satu buah area obstacle vehicle explosion itu ada persembunyian dari player terakhir dari tim For Easy. Reza tapi wow, Nits
dia connect ke arah satu player. Ini entry needs, harusnya bisa di-pushin. Gak aware sama yang kanan, tapi ternyata ada sebuah counter shoot yang bisa memulangkan seorang Danny. Tapi Forisi, the last man standing memanfaatkan semuanya. Dia biarkan lawan-lawannya fight, dia diamin aja dan langsung muncul di saat yang tepat untuk menembak semuanya. Forisi, winner-winner shaken dinner di match Evangel kali ini. Wow, dengan total 12 poin eliminasi dibekukan oleh 4Easy di game kita yang ketiga. Enggak disangka-sangka tadi seorang Rezak. Shoot, dia sabar banget. Ini bertahan-tahan banget.